Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee dalam program yang setiap hari kita saksikan, kita dengarkan, yakni program perenungan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, semakin kita sering merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita seharusnya semakin lebih berkenan kepada Tuhan. Terlebih ketika kita mengambil waktu saat teduh untuk memulai hari bersama dengan Tuhan di pagi hari, maka ada banyak hal yang akan kita capai, ada banyak hal yang akan kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, di sepanjang hari berjalan ini, kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam setiap keputusan yang kami ambil, dalam setiap pekerjaan, usaha yang kami akan kerjakan di sepanjang hari ini. Karena itu, biar Roh Kudus yang bicara bagi masing-masing kami, pengurapan Tuhan, menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti buat setiap firman yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil adalah Amsal 21 ayatnya yang ke-31. Ini gampang sekali untuk kita ingat. Kita perlu mengingat setiap ayat-ayat firman Tuhan untuk ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, maka ayat firman Tuhan itulah yang menguatkan kita ya. Amsal 21 ayat 31. Alkitab bilang begini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi dalam Amsal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Seringkali kuda diibaratkan tentang kekuatan, kecepatan, ketangkasan, ketangguhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun sekalipun digambarkan kekuatan, kecepatan, ketangkasan, kehebatan, ya kan? Namun Alkitab mengatakan kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita sama-sama harus mengingat bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun kalau bukan Tuhan yang menyertai, namun kalau bukan Tuhan yang memberikan hasil akhir, maka semuanya sia-sia. Itu sebabnya sekalipun kuda memiliki kecepatan, kekuatan, ketangkasan, Alkitab Amsal katakan bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Namun pada akhirnya segala sesuatunya perlu topangan Tuhan, saudaraku. Iya kan? Perlu kekuatan Tuhan, perlu hikmat Tuhan, perlu kebijaksanaan Tuhan. Sehingga benarlah apa yang Alkitab katakan, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak tahu mana orang yang memang benar-benar teman kita kelihatannya. Ada yang katanya teman, namun di belakang mengkhianati, menusuk kita dari belakang. Ada kita pikir orang ini orang jahat, namun justru dia yang menguatkan kita, justru dia yang memberkati kita, justru dia yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk kita. Perlu hikmat dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, sehingga akhirnya Tuhanlah yang memberikan kepada kita hikmat. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukan segala perkara dalam setiap hal-hal, dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 127 ayat yang pertama, kita bilang begini, nyanyian Ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara dikasih dalam Tuhan, tanpa Tuhan hidup kita adalah kesia-siaan. Tanpa Tuhan hidup kita hampa, sudah dikasih. Itu sebabnya ada banyak orang memiliki segala sesuatu, namun selalu berkata, kenapa ya hati saya kok kosong? Kenapa ya saya kayak ada kurang sesuatu? Kenapa saya nggak memiliki ketenangan dalam menjalani hidup? Kenapa saya kurang merasakan damai di hati saya? Karena tempat itu hanya dapat diisi oleh pribadi Kristus.
Oleh Tuhan itu sendiri yang memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita tahu kemenangan akhir, hasil maksimal hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini yang pertama bahwa kekuatan kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Iya kan? Ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita capek, ada kalanya kita mengalami goncangan-goncangan sudah dikasih dalam Tuhan. Namun kalau Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita, menyertai kita, menopang kita, maka kita katakan kita akan cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan kemenangan buat setiap kehidupan kita. Sebagai manusia kekuatan kita terbatas. Dalam melepaskan pengampunan kita terbatas. Itu sebabnya banyak orang bilang, kenapa ya saya mau mengampuni tapi susah sekali untuk mengampuni. Karena Tuhan belum ada dalam hatimu. Kalau Tuhan ada di hati kita, maka dengan mudahnya kita harusnya mengampuni. Kenapa? Karena kemampuan itu hanya dapat diberikan oleh dari Tuhan. Kita hanya bisa melepaskan pengampunan ketika Tuhan ada dan tinggal memerintah dalam hidup kita. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, ada waktunya, ada batas-batasnya. Kita sebagai manusia, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari dari firman Tuhan ini, kekuatan kita terbatas sebagai manusia. Kita perlu Tuhan. Campur tangan Tuhan yang membuat segala sesuatunya baik. Campur tangan Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah. Yang kedua, saya pelajari dari firman Tuhan ini, kita belajar tanpa campur tangan Tuhan, segala sesuatunya adalah sia-sia. Mungkin kita bisa buat segala hal sudah dikasih dalam Tuhan. Dengan kepintaran kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan title-title kita, dengan gelar-gelar kita sudah dikasih dalam Tuhan. Dengan apa yang kita punya, talent yang Tuhan berikan, kita bisa buat segala sesuatunya. Namun izinkan saya sesuai dengan firman Tuhan ini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, namun kemenangan, hasil akhirnya selalu berada di tangan Tuhan. Kita bisa buat segala sesuatu, namun izinkan saya mengingatkan hal ini, hasil akhir selalu Tuhan yang menyediakan. Amin. Itu sebabnya kalau kita buat segala sesuatu mulai dengan Tuhan. Kita mengakhiri segala sesuatu, kita akhirnya dengan Tuhan. Kita memulai hari bersama Tuhan, kita ambil renungan bersama dengan Tuhan. Kita mengakhiri hari ini, kita pun bersyukur buat hari yang Tuhan sudah tolong kita di sepanjang hari ini. Karena itu hasil akhir selalu kita dapati dari Tuhan yang terbaik. Ada banyak orang mungkin, Tuhan, pendeta, saya capek, saya jenuh untuk menjalani hari-hari hidup ini. Saya udah buat ini, saya udah buat itu, tapi kenapa seakan-akan jalan tertutup? Kenapa seakan-akan bukan rencana-rencana saya yang terjadi? Seakan-akan rencana saya gagal, seakan-akan. Saudara ini kasih dalam Tuhan, kita mesti ingat. Kalau kita sudah memberikan izin, memberikan tempat kepada Tuhan, maka kita hanya berserah. Izinkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita, karena kita tahu hasil akhirnya akan dahsyat. Sekalipun mungkin Tuhan akan membawa kita ke suatu tempat yang mungkin suatu keadaan, suatu tempat, suatu peristiwa yang mungkin membuat kita merasa bahwa doa-doa saya belum dijawab Tuhan. Namun hasil akhirnya indah. Karena janji Tuhan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Dan yang ketiga sudah dikasih dalam Tuhan, kita pelajari dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Ini yang saya bilang, manusia boleh mereka-rekakan, manusia boleh merencanakan segala sesuatu yang berpikir bahwa itu adalah rencana yang baik, itu adalah planning yang terindah. Namun saudara dikasih dalam Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Karena itu biarlah hari-hari ini, hari-hari ke depan, kita izinkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Apapun kita doakan, apapun rencana kita, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya, yang pertama kekuatan kita terbatas. Yang kedua, hasil akhirnya bersama dengan Tuhan selalu dahsyat dan selalu luar biasa. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah, tepat pada waktu Tuhan. Kuda memang untuk peperangan, namun kemenangan berasal daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang indah dan firman yang hari ini kami dengar. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, maka Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengerti buat setiap firman yang hari ini kami dengar. Sehingga kami percaya apapun yang bersama-sama dengan Tuhan kami kerjakan, maka hasil akhirnya akan dahsyat, akan luar biasa.
Dan segala sesuatu yang tidak disertai dengan Tuhan sekalipun terlihat dahsyat luar biasa, namun tidak akan memiliki hasil akhir yang dahsyat. Karena itu Tuhan tolong kami, sehingga dalam setiap kesempatan dalam hidup kami ini, kami turut mengambil bagian dalam hidup kami untuk mencampur tangankan Tuhan di dalamnya. Karena segala sesuatunya akan indah ketika Tuhan ada di dalamnya. Berkati teman-teman Bible and Coffee yang mengambil waktu dalam merenungkan firman Tuhan ini, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap berharap dan berseru kepada Tuhan, dan hal-hal dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, karena Tuhanlah yang membuat segalanya ini.